maka hati-hatilah jangan sampai terjerumus kepada dukun yang berkedok tabib. Wah, ini rame lagi nih. Kalau kemarin disebut wayang haram kemudian jadi rame. Kalau ini nanti disebut dukun haram nanti jadi rame lagi. Biarin enggak apa-apa. Dukun haram. Saya peringatkan lagi, dukun haram. Mau ributlah situ. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Beberapa hari terakhir ini diuji oleh Allah dengan beberapa kalangan yang terjangkit. Allahu a'lam terjangkit penyakitnya ini penyakit apa yang jelas. Sebagian ada yang demam, sebagian ada yang sakit kepala, bahkan ada yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang perlu kami ingatkan di sini adalah bahwasannya kita sebagai seorang muslim hendaknya mengimani bahwasannya benar apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga akan menurunkan penawarnya. Allah akan menurunkan obatnya. Jadi yakinlah tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya. Semua penyakit yang Allah turunkan, semua penyakit yang Allah timpakan kepada umat manusia ini ada obatnya. Hanya saja mungkin bisa jadi obatnya belum ketemu. Nah, seperti itu. Kalau memang obatnya belum ketemu, maka obatilah dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini memiliki sifat penyembuh atau penawar penyakit. Jadi mentok-mentoknya kalau kita tidak ketemu dengan obat dari penyakit yang diderita, maka alihlah kepada pengobatan dengan menggunakan Al-Qur'an. Jadi ini yang harus kita yakini. Maka saya ketika mengkaji hadis ini tadi yang barusan kita bacakan, merasa tenang, merasa hati ini ketika dahulu ketika ditimpa penyakit yang kita rasakan kan selalu was-was, bagaimana nanti begini, bagaimana nanti begitu, bagaimana kalau tidak bisa sembuh, bagaimana kalau dan seterusnya. Nah, setelah mempelajari hadis ini yang barusan tadi kita bacakan, hendaknya kita sebagai umat muslim merasakan tenang. Artinya apapun penyakit yang kita derita, Allah pasti akan menurunkan penawarnya atau menurunkan obatnya. Kalau tidak dapat obatnya, belum dapat obatnya, berarti Allah menginginkan hikmah yang lain untuk diri kita dari penyakit yang kita derita. Jangan sampai seorang mukmin itu merasa putus asa dengan penyakit yang dia derita. Berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke dokter sana, berobat ke rumah sakit ke sana sini, sudah habis puluhan juta, kemudian tidak sembuh-sembuh, akhirnya memilih jalur pengobatan alternatif. Nah, ini yang perlu kita ingatkan juga bagi saudara-saudara yang ingin mencari jalur pengobatan alternatif. Alternatif ini kan berarti jalan pintas ya. Yang biasanya ada jalur pengobatan yang dilalui oleh banyak orang, kemudian karena belum berhasil akhirnya mencari jalan pintas. Kalau mencoba untuk mencari jalur pengobatan alternatif, maka hati-hatilah jangan sampai terjerumus kepada dukun yang berkedok tabib. Wah, ini rame lagi nih. Kalau kemarin disebut wayang haram kemudian jadi rame. Kalau ini nanti disebut dukun haram nanti jadi rame lagi. Biarin enggak apa-apa. Dukun haram. Saya peringatkan lagi, dukun haram. Mau ributlah situ. Hati-hati dengan karena memang orang yang tertimpa penyakit, apalagi penyakit yang sudah bertahun-tahun, itu kan sudah lama menimpa, sudah berobat ke sana kemari, belum sembuh-sembuh, sudah habis puluhan juta. Ini membuka pintu seseorang untuk menggadaikan akidahnya, datang kepada ahli pengobatan. Katanya ahli pengobatan alternatif, terus kemudian dikasih jimat. Nah,
tergadaikan akidahnya karena ingin mendapatkan suatu kesembuhan. Seperti itu. Ini yang harus kita hati-hati, harus kita cermati terlebih dahulu. Para ahli pengobatan alternatif ini apakah memang mereka bisa mengobati dengan jalur-jalur yang disyariatkan oleh agama kita, ataukah justru dia berkedok gitu kan, tadi saya katakan berkedok sebagai seorang tabib yang pada akhirnya akan merusak akidah para pasiennya.